Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa pokoknya. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Mudah-mudahan di hari yang suci ini kita kembali fitri, ibadah kita selama bulan puasa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga lebaran kalian bahagia terus. Untuk yang mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan nanti kembali lagi ke rumah guys. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton teman-teman. Hari ini kita masuk ke cerita wanita mematikan lagi nih teman-teman. Dan kita melipir ke negara Irlandia. Nah, kalian tahu gak sih, ada fakta unik nih dari negara Irlandia ini. Ternyata Irlandia itu adalah salah satu negara di Eropa dengan tingkat kejahatan yang tinggi banget guys. Padahal Irlandia itu termasuk negara dengan luas yang kecil ya, cuma 70 km persegi aja. Lebih kecil daripada negara-negara Eropa yang lain. Kayak Inggris contohnya, Inggris itu sampai 200 km persegi ya luasnya, sedangkan Irlandia cuma sekitar 70 km persegi aja. Jadi kalian bisa bayangin tuh perbandingannya. Dan dengan luas yang kecil begitu, Irlandia punya tingkat kejahatan yang tinggi. Jadi ya kalian bisa bayangin juga teman-teman. Nah, kasus yang mau aku bahas hari ini sampai dijuluki sebagai kejahatan paling mengerikan dan paling sadis yang pernah terjadi di Irlandia dalam era modern ini. Dan pelakunya ya pasti seorang wanita, karena kita lagi bahas tentang wanita mematikan nih kan teman-teman. Tepatnya pelakunya itu adalah sepasang kakak beradik dan mereka dijuluki sebagai The Scissor Sisters. Kira-kira kenapa ya mereka dijuluki kayak gitu? Dan memang ini menurut aku luar biasa mengerikan banget sih kasusnya. Jadi kalian persiapkan diri kalian ya. Dan tenang aja, nanti sebelum aku jelasin kronologinya, aku bakal kasih peringatan dulu sama kalian. Jadi untuk kalian yang gak mau denger atau aduh nggak mau dengerin kayak gitu, tinggal di skip aja ke menit yang aku tampilin di layar nanti. Oke guys, nah kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Kenapa juga mereka sampai dijuluki The Scissor Sisters? Kenapa mereka dibilang melakukan kejahatan yang paling mengerikan dan sadis di Irlandia? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi pada tahun 2005 di South Dublin, Irlandia. Jadi ceritanya di sana tuh hiduplah satu keluarga, yaitu keluarga Mulhall. Nah, di dalam keluarga Mulhall ini ada 8 orang anggota. Yang dua itu adalah ayah dan ibu. Sang ayah bernama John Mulhall, sang ibu bernama Kathleen Mulhall. Dan mereka ini punya 6 orang anak, 3 cowok, 3 cewek. Di antaranya adalah kakak beradik yang mau aku ceritain hari ini, yaitu Linda dan Charlotte. Keluarga Mulhall ini bisa dibilang bukan keluarga baik, keluarga biasa yang normal pada umumnya aja guys. Karena memang John dan Kathleen Mulhall itu bukanlah orang tua yang biasa. Mereka itu kecanduan alkohol yang lumayan parah. Mereka sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga. Bahkan mereka nggak segan-segan melakukan semua itu di dalam rumah di saat lagi ada anak-anaknya. John sang ayah, dia pun dikenal sebagai pria yang kasar dan suka main tangan, terutama sama istrinya Kathleen. Jadi dia itu sering banget mukulin istrinya di depan anak-anaknya guys. Jadi memang anak-anak mereka yang 6 orang itu udah biasa ngelihat ayahnya berlaku kasar ke ibunya. Dan pastinya ini bukan hal yang baik untuk dilihat anak-anak ya guys. Ini mempengaruhi mental mereka banget, pemikiran mereka banget, pertumbuhan mereka gitu. Nggak heran kalau ke-6 anak dalam keluarga Mulhall ini tumbuh menjadi anak-anak yang bermasalah. Mereka semua putus sekolah. Bahkan ya, beberapa dari mereka selain Linda dan Charlotte pada saat kasus ini terjadi juga sedang dalam penjara karena tuduhan kejahatan yang berbeda-beda guys. Gak heran sih ya teman-teman, karena ya setiap hari lingkungan yang dihadapin sama mereka kayak gitu. Ngelihat ayah ibunya mabuk-mabukan, ngelihat ayahnya menyiksa, menganiaya ibunya sendiri. Pastinya cara mereka melihat sesuatu, cara mereka melihat kehidupan tuh udah
beda banget dari orang kebanyakan. Sekarang kita mulai bahas The Scissor Sisters-nya ya teman-teman, yaitu Linda dan Charlotte. Tapi pertama aku mau bahas Linda dulu karena dia adalah yang lebih tua di antara mereka berdua. Linda lahir pada tahun 1975 dan sama seperti orang tuanya, dia juga punya kecanduan yang lumayan serius dengan obat-obatan dan juga alkohol. Dan seperti yang aku bilang tadi, nggak ada satupun anak-anak dari keluarga Mulhall yang menyelesaikan pendidikannya. Jadi Linda ini pun nggak menyelesaikan SMA-nya guys, karena pada saat SMA dia pacaran, terus dia merasa nggak mau ngelanjutin sekolah, dan dia punya anak dari pacarnya itu. Dari hubungan ini mereka tuh sampai punya 4 orang anak loh teman-teman, walaupun mereka nggak menikah. Dan karena Linda putus sekolah, jadi dia nggak punya kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat pekerjaan di sana. Kebanyakan kan perusahaan di sana itu minta pekerja yang minimal lulusan SMA gitu teman-teman. Jadi memang Linda saat itu susah banget cari kerjaan. Dan Linda ini seumur hidup nggak pernah merasakan yang namanya bekerja guys. Jadi dia mengandalkan biaya bantuan dari pemerintah untuk membiayai hidup dia dan juga keempat anaknya. Parah banget ya. Udah gitu tiap hari dia tuh pasti mengkonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang. Dan sayangnya hubungan Linda dengan pacarnya tuh nggak berjalan mulus. Setelah punya 4 orang anak dan Linda saat itu berumur 20 tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Setelah berpisah itu, keempat anaknya semua ikut sama Linda. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama, Linda udah bisa move on. Dia menjalin hubungan baru dengan pria bernama Wayne Kinsella. Tapi sayangnya Wayne ini juga bukan pria yang baik guys. Dia dikenal sebagai pria yang penuh dengan kekerasan. Dari kecil, remaja, sampai dewasa, riwayat dia melakukan kekerasan tuh banyak banget. Dan dia juga melakukan kekerasan yang ekstrim. Dia pernah menyerang temannya waktu kecil. Bahkan dia tuh pernah menyerang orang tuanya sendiri, sampai orang tuanya harus masuk rumah sakit. Coba itu guys. Dan Wayne ini juga pernah menyerang adiknya sampai rahang adiknya tuh patah. Gila banget kan? Jadi kalian bisa bayangin deh kayak apa itu kasarnya si Wayne. Makanya pas berhubungan dengan Linda, ya Wayne itu memang kasar banget. Bukan cuma sama Linda aja, tapi sama keempat anak-anaknya Linda. Dia itu sering banget mukulin anak-anaknya Linda. Dan bukan karena anak-anak ini bertingkah atau nakal ya teman-teman. Kadang tanpa alasan yang jelas pun Wayne bakalan mukulin mereka di saat kayak dia lagi pengen aja gitu, dia lagi emosi aja, dilampiasin ke 4 anaknya Linda itu. Dan mirisnya lagi nih teman-teman, Linda tuh cuma diem aja, dia nggak melakukan apapun. Nggak tahu juga ya, mungkin pada saat Wayne ngelakuin itu karena anaknya dia ada berusaha menghentikan Wayne ya, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas Linda itu nggak pernah melaporkan hal ini ke pihak perlindungan anak atau ke polisi atau ke tetangganya, ke orang-orang yang dia kenal minta bantuan gitu. Nggak pernah guys. Jadi memang nggak ada tindakan apapun dari Linda untuk menghentikan semua kekerasan Wayne ke anak-anaknya ini. Dan bukannya aku nyalahin Linda ya guys, cuma aneh aja kok bisa seorang ibu membiarkan seseorang menganiaya anak-anaknya begitu aja. Bahkan dia tuh masih terus punya hubungan asmara dengan orang yang menganiaya anaknya ini gitu loh. Entahlah ya, apa memang dari kecil Linda itu sudah melihat kekerasan dalam rumah tangga udah biasa karena dia sering ngelihat ayahnya memukuli ibunya gitu, atau mungkin Linda ini takut sama Wayne. Karena aku juga nggak bisa nemuin info pastinya ya teman-teman, apakah waktu kecil Linda itu juga dikasarin sama ayahnya. Karena yang aku temuin infonya ya ayahnya tuh kasar ke ibunya, sering mukulin ibunya. Kalau ke anak-anaknya tuh nggak ada info pastinya gitu. Tapi akhirnya hubungan Linda dengan Wayne kandas juga. Itu pun Wayne yang memutuskan hubungan mereka teman-teman, bukannya Linda. Dan saat itu pas Linda tahu Wayne mau mengakhiri hubungan mereka, Linda marah banget guys. Dia ngerasa bisa-bisanya dari kemarin kamu yang kayak gitu sama aku, kok sekarang aku yang kamu putusin gitu lah ya istilahnya. Dan dia ngerasa marah. Akhirnya nih teman-teman, dia nggak pengen si Wayne enak aja gitu kan, dilaporin lah sama Linda kelakuan Wayne ke anak-anaknya ke pihak perlindungan anak.
Wayne akhirnya ditangkap sama polisi, dia diberikan hukuman selama 6 tahun penjara. Tapi setelah diselidiki, petugas juga tahu kan, ternyata Linda ini punya kecanduan sama alkohol, obat-obatan terlarang, dan karena itu mereka ngerasa Linda nggak pantas nih merawat keempat anaknya. Jadi dia belum kompeten lah kondisinya gitu. Jadi keempat anaknya Linda diambil sama pihak perlindungan anak dan diurus sama mereka. Sementara sampai nanti Linda dianggap sudah kompeten untuk mengurus anak-anaknya lagi gitu guys. Setelah kehilangan pasangan dan keempat anaknya, Linda pasti terpukul banget ya teman-teman. Dia depresi, makin parah deh kecanduannya dengan alkohol dan obat-obatan. Tapi nggak lama kemudian, akhirnya kayak mungkin Linda sadar ya, aduh aku harus berubah nih biar dapat hak asuh anak aku balik gitu. Jadi dia mulai merubah dirinya, dia berhenti minum minuman beralkohol, berhenti konsumsi obat-obatan terlarang. Dan setelah dia bersih dari semua itu, keempat anaknya dikembaliin lagi ke dia boleh merawat mereka lagi tuh. Dan memang pada saat kasus ini terjadi, Linda itu udah lama nggak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol guys. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang sang adik yaitu Charlotte. Dan Charlotte ini usianya 9 tahun lebih muda dari Linda. Sama seperti kakaknya, Charlotte juga kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang. Hidupnya pun cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah aja. Tapi selain itu sih Charlotte bekerja sebagai PSK untuk mencari uang tambahan teman-teman. Dan kabarnya Kathleen, ibu mereka memang tahu tentang pekerjaan Charlotte sebagai PSK ini. Tapi dia nggak masalah, malahan dia guys yang memperkenalkan Charlotte dengan dunia prostitusi itu karena Kathleen sendiri pun adalah seorang PSK. Kathleen tuh bahkan kenalin beberapa klien ke anaknya. Kacau banget ya, sekarang pasti kalian udah paham lah ya maksud aku tadi. Kalau keluarga Mulhall ini memang bukan keluarga normal biasa-biasa aja. Dan memang dari awal cerita pasti kalian udah nangkep ya rumah tangganya John dan Kathleen itu memang nggak stabil teman-teman. Sejak lama keadaan rumah tangga mereka itu memang buruk. Tapi keadaannya itu memburuk pada tahun sekitar 2000-an. Mereka masih status menikah, tinggal juga masih bareng, tapi hubungannya udah renggang banget. Mungkin kalian juga bingung, kenapa sih Kathleen nggak ninggalin John aja gitu kan, dia udah kasar segala macem. Tapi memang banyak yang berpikir mungkin Kathleen nggak meninggalkan suaminya karena dia takut kalau dia sampai ninggalin dia itu dia papain gitu sama John. John ini kayak balas dendam atau gimana lah. Makanya di akhir tahun 2002 Kathleen tuh merasa udah kayak terperangkap banget mungkin ya di rumah tangganya itu. Dia nggak bisa meninggalkan suaminya, tapi dia juga udah nggak serak, udah nggak deket gitu sama suaminya. Akhirnya Kathleen pun menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Farah Nur, umurnya 35 tahun. Padahal saat itu Kathleen umurnya udah 45 tahunan. Jadi ya Kathleen lebih tua sekitar 10 tahun ya dari pria yang bernama Farah Nur ini. Mereka bertemu pertama kali di sebuah klub malam yang ada di sana. Dan Farah Nur ini adalah seorang pengungsi dari Kenya, Afrika, teman-teman. Dia masuk ke Irlandia di umur 31 tahun. Tapi pada saat datang ke Irlandia, Farah ini berbohong. Jadi dia bilangnya dia adalah pengungsi dari Somalia. Di Somalia itu dia dan keluarganya jadi korban perang sipil. Istrinya dan anak-anaknya itu dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan katanya. Makanya Farah datang ke Irlandia untuk cari perlindungan. Sebenarnya itu semua bohong. Farah itu bukan berasal dari Somalia, dia berasal dari Kenya, teman-teman. Dan memang dia sudah punya istri, sudah punya anak di sana. Tapi istri dan anaknya itu baik-baik aja. Mereka nggak kenapa-napa dan Farah memang meninggalkan mereka di sana begitu aja, terus kabur ke Irlandia. Dari sini pasti kalian udah nalar ya kalau Farah ini memang bukan pria yang baik. Ya buktinya aja dia ninggalin istri dan anak-anaknya begitu aja, mengakui kalau istri dan anaknya itu meninggal dunia. Kan parah banget ya guys. Dan memang bukan cuma ngebohongin atau ninggalin keluarganya aja, Farah ini punya riwayat kekerasan yang luar biasa panjang. Dan bukan kekerasan doang, ditambah kekerasan seksual. Dia dituduh melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual kepada banyak wanita di sepanjang hidupnya guys. Parahnya lagi, wanita-wanita yang kebanyakan jadi korbannya Farah ini adalah cewek-cewek yang masih di bawah umur guys. Dan ini
aduh luar biasa ya, udah di bawah umur, dan mereka juga kebanyakan semuanya tuh penyandang disabilitas. Gila, kejem banget kan? Bahkan beberapa korbannya Farah tuh sampai hamil dan melahirkan anak hasil pemerkosaan itu. Salah satunya adalah seorang gadis remaja berumur 16 tahun keturunan Chinese yang menjadi korban pemerkosaan Farah, yang akhirnya dia ini hamil terus melahirkan anaknya itu. Tapi memang Farah ini nggak pernah ketemu ya dengan anak-anak dari korban-korbannya itu. Ya bagus sih teman-teman, jangan sampai deh anak-anak itu tahu kalau ayah mereka adalah orang macam begini ya. Tapi kalian tahu nggak yang lebih mengerikannya lagi, yang lebih miris dan tragisnya lagi, Farah itu nggak pernah sekalipun dipenjara karena tuduhan atau karena kejahatan yang dia lakukan ini. Kok bisa? Ya karena ternyata susah banget gitu mendakwa seseorang atas tuduhan pemerkosaan. Katanya sih ada banyak bukti yang harus dihadirkan gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi setiap kali Farah dituduh, dia selalu dinyatakan nggak cukup bukti gitu ya untuk menangkap dia, untuk memenjarakan dia, dan dia lolos. Jadi Farah ini memang memandang wanita itu cuma sebagai objek ya teman-teman, bukannya seseorang yang harus dia sayang, yang harus dilindungi. Begitu juga dengan Kathleen. Pas dia berhubungan dengan Kathleen, wih dia kasar banget guys. Kathleen itu ya berkali-kali masuk rumah sakit, entar kakinya lah yang patah, tangannya, jarinya, rahangnya. Dan kekerasan yang dilakukan Farah ini semakin menjadi-jadi kalau dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tapi entahlah ya, kenapa Kathleen masih bertahan aja sama Farah. Kirain aku selingkuh dari suaminya, dia cari pria yang lebih baik gitu ya. Taunya yang lebih parah guys. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan dengan Farah, Kathleen membawa Farah untuk tinggal di rumahnya. Yes, di rumahnya Kathleen yang memang ada suaminya, ada anak-anaknya juga. Yang saat itu Kathleen dengan John memang statusnya masih suami istri teman-teman. Jadi John pastinya kaget dong, dia ngerasa, hah? Ini istri aku pulang bawa pacarnya untuk tinggal barengan sama aku, barengan sama anak-anakku juga. Gila gitu, aneh banget kan pastinya. Akhirnya karena John mungkin tahu nih karakternya Farah kayak apa, dia nggak berani ngusir Farah. Akhirnya dia yang pergi dari sana. Dia bawa beberapa anaknya terus pergilah dari sana. Sementara beberapa anaknya lagi masih tetap tinggal di rumah itu barengan sama Kathleen dan Farah. Pas tinggal di rumah itu, Farah tetap nggak berhenti melakukan kekerasan ke Kathleen, malah semakin buruk. Kathleen semakin sering datang ke rumah sakit. Dan saat itu Kathleen juga sempat nelfon salah satu mantan pacarnya Farah, dan mantan pacarnya ini segera bilang gitu ya sama Kathleen, oke, kamu harus cepet-cepet ninggalin dia, tinggalin dia, pergi dari dia sejauh mungkin, karena cepat atau lambat dia pasti akan membunuh kamu. Tapi setelah diperingatkan seperti itu, Kathleen masih juga meneruskan hubungannya dengan Farah. Dia nggak meninggalkan Farah. Nggak tahu ya guys, mungkin lagi-lagi dia takut kali mau ninggalin Farah gitu, takut Farah kesel balas dendam sama dia. Setelah beberapa lama tinggal di rumah itu, akhirnya Kathleen dan Farah menyewa sebuah apartemen. Mereka pindah dari rumah itu ke apartemen tersebut untuk tempat tinggal mereka sendiri, cuma berdua aja. Setelah itu Linda dan Charlotte pindah lagi ke rumah orang tuanya, bareng-bareng tinggal di sana, plus anaknya Linda juga yang 4 orang tadi guys. Tanggal 17 Maret 2005, seperti biasanya setiap tanggal 17 Maret itu adalah perayaan Saint Patrick. Dan di Irlandia itu adalah hari yang sangat spesial, hari libur resmi gitu ya teman-teman. Jadi warga di sana banyak yang masih merayakan gitu kan, termasuk Linda dan Charlotte juga. Dan pada tanggal 20 Maret, walaupun udah 3 hari dari tanggal perayaannya itu, tapi mereka kayak masih pengen merayakan. Dan memang banyak tuh teman-teman orang-orang yang kayak gitu merayakannya sehari, 2 hari, 3 hari gitu loh. Nah kebetulan 2 hari setelah itu pun Charlotte berulang tahun yang ke-22. Jadi mereka kayak pengen ngerayain ulang tahun Charlotte juga lebih awal gitu lah. Dan pastinya mereka merayakan di luar rumah dan pengen minum minuman beralkohol. Dan ini sebenarnya idenya Charlotte ya teman-teman. Awalnya Linda itu juga nggak mau, karena seperti yang aku bilang tadi, Linda itu kan udah lama nggak konsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang, karena ya dia harus bersih terus kalau misalkan mau dapat hak asuh ke-4 anaknya. Dia nggak mau bikin masalah, dia nggak mau sampai kehilangan anak-anaknya lagi. Tapi Charlotte itu terus aja merayu-rayu kakaknya, merayu-rayu Linda ini guys. Dan Charlotte tahu katanya ya, karena kakaknya itu kan dulu bener-bener pecandu alkohol yang parah. Jadi
dirayunya itu ya mudah gitu, nggak begitu susah lah untuk dirayu. Dan benar aja setelah Charlotte ini ngerayu terus ayolah ini segala macam, dengan segala macam rayuannya Charlotte ini, akhirnya Linda setuju, dia mau. Mereka pun beli minuman beralkohol di toko, terus mereka mulai minum-minum. Dan gak lama kemudian mereka janjian nih ketemuan sama ibunya, Kathleen. Linda dan Charlotte dalam keadaan yang habis minum alkohol begitu, mereka berdua nih naik kereta menuju ke Dublin, deket apartemen ibunya. Dan mereka ketemuan dengan ibunya di McDonald's area sana. Nah ternyata pada saat ibunya datang, Kathleen itu ngajak Farah juga. Aku nggak tahu ya apakah pada saat janjian sama ibunya di telepon, Linda dan Charlotte itu tahu ibunya bakal ajak Farah juga. Karena kalau tahu kayaknya mereka nggak mungkin mau ketemuan ya, tapi nggak tahu juga sih. Akhirnya mereka berempat merayakan bareng-bareng deh tuh teman-teman. Pas udah ketemuan itu, ternyata mereka berempat ini nggak punya cukup uang untuk minum-minum di dalam bar gitu teman-teman. Jadi mereka memutuskan beli minuman beralkohol di toko, terus ya udah minum aja di pinggir jalan sambil berjalan ke sana kemari, terus berhenti, jalan lagi. Akhirnya mereka sampai di sebuah dermaga. Nah di dermaga itu Linda mengeluarkan pil terlarang. Dia minum satu, dikasih ke Charlotte satu, dan pas mereka lagi begini ketahuan sama ibunya kan, sama Kathleen. Tapi Kathleen sebagai seorang ibu, bukannya dia ngelarang, dia marah ngeliat anaknya begitu, dia malah minta, guys, bagi ibu dong satu. Kacau banget ya. Untung Farah nggak tahu dan dia nggak konsumsi obat ini. Mereka bertiga juga nggak nawarin lah ke Farah, karena kan mereka tahu apa yang sanggup Farah lakukan kalau dia sampai konsumsi obat itu. Tingkat kekerasannya tuh bisa ekstrim banget gitu. Tapi walau begitu Farah tetap minum vodka dalam jumlah yang banyak banget. Dan kalian harus ingat ya, mereka melakukan ini di siang hari pada saat hari masih terang gitu loh, orang bolak-balik dan mereka mabuk di pinggir jalan. Wow. Pas hari mulai gelap, mereka masih terus pengen melanjutkan pesta minuman kerasnya ini guys. Tapi nggak mungkin di pinggir jalan lagi karena udah gelap gitu, udah nggak enak. Ditambah memang saat itu Farah udah kelakuannya nggak jelas banget, dia marah-marah, dia teriak-teriak gitu. Dan ini pasti menarik perhatian orang dong. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pestanya di apartemen Kathleen dan Farah. Memang apartemennya Kathleen dan Farah itu kan deket ya dengan lokasi mereka saat itu. Jalan kaki cuma sekitar 5-10 menitan aja teman-teman. Nah pas lagi mereka berempat jalan kaki menuju ke apartemen, Farah papasan sama seorang anak kecil laki-laki umurnya sekitar 5 tahunan, dan dia ini keturunan Chinese. Dia lagi jalan aja gitu sama ibunya. Nah Farah ngelihat anak kecil itu, dia merasa anak itu adalah anaknya dari korbannya remaja yang keturunan Chinese dia perkosa tadi itu loh teman-teman. Jadi anak ini dideketin sama Farah dan dia langsung pegangin anaknya, kamu anakku ya gitu. Ya pastinya orang-orang langsung pada ngeliatin gitu, dan Farah juga sambil nangis, sambil histeris, teriak-teriak. Ibu si anak ini juga udah ketakutan banget loh, ini pria siapa sih? Kok tau-tau megangin anakku kenceng banget, ngaku-ngaku ini anaknya gitu. Dan anak kecilnya pun udah nangis kejer karena ya ketakutan juga pastinya. Kathleen langsung samperin Farah dan dia bilang, "Hey, ini bukan anak kamu, lepasin gitu." Butuh waktu lumayan lama ya teman-teman untuk menyadarkan Farah, untuk menenangkan dia, tapi akhirnya berhasil dia melepaskan anak itu. Syukur alhamdulillah, dan anak ini nggak kenapa-napa. Akhirnya dia pergi lagi kan sama ibunya. Mereka melanjutkan perjalanan tuh ke apartemen. Tapi selama perjalanan itu Kathleen dan Farah berantem, teriak-teriak, pokoknya berantem hebat deh gitu teman-teman. Cuma aneh nih guys, pas sampai di apartemen mereka udah akur lagi, seolah-olah nggak pernah ada pertengkaran yang tadi, seolah-olah nggak pernah ada masalah apa-apa. Minum-minum aja lagi kayak biasa. Kathleen dan Charlotte langsung menuju ke dapur untuk mencampur minuman-minuman yang mereka punya. Dan saat itu Kathleen memutuskan untuk menggerus salah satu pil terlarang yang mereka punya tadi, terus dimasukinlah ke dalam bir milik Farah. Nggak tahu kenapa dia ngelakuin hal itu ya guys. Padahal dia tahu apa yang bakalan terjadi sama Farah kalau mengkonsumsi pil terlarang tersebut. Apa yang sanggup Farah lakukan? Nggak tahu deh apa yang dalam pikirannya saat itu.
Nah, setelah konsumsi bir yang dicampur sama pil terlarang tadi, sikap Farah ke Linda itu benar-benar nggak pantas, guys. Dia mulai meraba-raba Linda dari mulai pahanya sampai ke bagian atas tubuhnya, dan dia juga narik Linda, mencoba buat Linda tuh duduk di pangkuannya. Dan pastinya Linda nggak nyaman banget ya, karena kan Farah itu pacar ibunya, woi. Dia berusaha sekeras mungkin melepaskan diri dari Farah, dan Charlotte pun pas lihat kakaknya diginiin, dia langsung, kamu ngapain sih? Lepasin tangan kamu dari kakak aku gitu. Dan Caitlyn juga berusaha melepaskan Linda dari cengkramannya Farah. Tapi bukannya berhenti, Farah itu malah semakin menjadi. Dia nggak peduli sama omongan tiga wanita ini. Farah tetap melakukan hal nggak pantas itu ke Linda. Bahkan dia membisikkan satu pernyataan ke Linda. Dia bilang gini, Linda, kamu adalah makhluk malam, sama seperti ibumu. Nggak tahu pasti maksudnya Farah itu apa ya, kalimat tersebut maksudnya apa, nggak ngerti. Yang jelas setelah itu dia mulai berusaha memeluk Linda. Pokoknya semakin parah deh teman-teman, sampai akhirnya dia tarik Linda mau dibawa ke dalam kamar. Dan saat itu juga Charlotte dan Caitlyn tahu apa niatnya Farah ke Linda, dan mereka berusaha menghentikan Farah saat itu, pukul-pukulin dia supaya ngelepasin Linda gitu ya. Dan ternyata usaha mereka ini berhasil. Akhirnya Farah melepaskan Linda. Tapi dia malah mengincar Caitlyn dan mukulin Caitlyn habis-habisan, guys. Terus dia narik Caitlyn ke dalam kamar sambil kasih bahasa tubuh kayak gini, guys. Semua orang juga tahu ya itu artinya apa. Caitlyn takut banget dan dia langsung teriak-teriak ke anaknya, tolong ibu, dia akan membunuhku, tolong bunuh dia untuk ibu. Jadi Charlotte langsung pergi ke dapur, dia cari pisau, dia ketemu pisau Stanley di dalam laci. Jadi kalau pisau Stanley aku lihat di internet mirip sama pisau cutter gitu loh teman-teman. Dia memang tajam banget tapi ya kecil. Setelah pegang pisau itu, Charlotte samperin Farah yang saat itu masih aja menyakiti ibunya dengan sangat parah. Dia langsung tarik kepalanya Farah dari belakang dan boom, dia sayat lehernya Farah itu, guys. Ya pastinya Farah langsung ngelepasin Caitlyn lah ya. Tapi saat itu dia nggak langsung meninggal teman-teman, karena memang penuh darah gitu ya lehernya. Dia sambil terhuyung-huyung terus jatuh, kepalanya kepentok sama pinggiran kasur. Dan masih Farah itu belum tewas juga, dia masih sadarkan diri saat itu. Pas lagi begitu, Caitlyn tiba-tiba kasih anaknya Charlotte pisau yang berbeda, guys. Nih pakai ini nih, pakai ini. Jadi itu adalah pisau roti yang memang bentuknya panjang tapi nggak terlalu tajam, guys. Dan Caitlyn bilang Charlotte harus menyayat leher Farah sekali lagi. Dilakuin lah sama Charlotte, karena saat itu dia dalam keadaan panik banget gitu kan. Dia ikutin perintah ibunya dan dia menyayat leher Farah sekali lagi dengan pisau roti itu. Menurut aku ini agak aneh dan sadis banget juga ya, karena seorang ibu kasih pisau ke anaknya, suruh anaknya untuk menghabisi manusia lain gitu kan, menghabisi orang lain. Padahal saat itu kalau misalkan mau ya Caitlyn bisa aja kan yang melakukan hal itu, tapi dia harus nyuruh anaknya, dia biarkan anaknya melakukan pekerjaan kotor buat dia gitulah istilahnya ya, guys. Dan memang karena pisaunya itu seperti yang aku bilang tadi nggak terlalu tajam, jadi Farah masih hidup juga, masih sadarkan diri juga teman-teman. Apa yang dilakukan Caitlyn selanjutnya, dia ambil palu terus dikasih ke Linda, anaknya yang satu lagi. Terus dia bilang sama Linda, nih sana bantuin adik kamu, habisi dia sampai habis. Kalau misalkan dia nggak meninggal, bisa-bisa dia membunuh kita. Tapi mohon maaf, saat itu kan dia udah dalam keadaan yang udah walaupun masih hidup tapi udah kritis gitu loh, guys. Masa sih bisa, maksudnya apa yang dalam pikirannya Caitlyn bisa bangun tiba-tiba terus menghabisi mereka bertiga gitu? Mungkin karena saat itu dia panik jadi dia berpikir gitu. Tapi kan orang udah 2 kali diginiin gitu, udah nggak bisa bergerak juga, udah kritis kayak gitu, nggak mungkin kan bisa menyakiti mereka lagi. Tapi Caitlyn harus banget gitu ngasih palu ke anaknya Linda, terus disuruh sana habisin. Akhirnya Linda dan Charlotte dalam keadaan panik, mereka langsung ikutin perintah ibunya. Charlotte menusuk Farah berkali-kali dengan pisau roti itu, dan Linda memukul bagian kepalanya Farah berkali-kali dengan palu yang dikasih sama ibunya tadi. Bahkan saking parahnya apa yang mereka lakukan ini, bagian ginjalnya Farah itu sampai
hancur guys. Bukan kiasan doang ya, bener-bener hancur. Dan kalian tahu saat kedua anaknya sedang melakukan hal yang brutal itu, apa yang Kathleen lakuin teman-teman? Dia duduk di ruang TV, di ruang tamu gitu ya, sambil nonton TV dan sambil merokok juga. Santai banget ya guys. Bener-bener mother of the year banget. Tapi kalau Kathleen sendiri mengklaim saat itu dia nggak boleh masuk ke dalam kamar sama kedua anaknya. Nggak tahu deh itu benar atau enggak ya. Setelah Farah benar-benar meninggal, Linda dan Charlotte baru sadar apa yang udah mereka lakuin. Wah, kita ngapain nih? Apa yang kita lakuin nih? Kita udah membunuh seseorang gitu. Mereka baru sadar ya. Karena memang sebelumnya kan mereka tuh kayak kesetanan banget. Hilang sadar gitu loh teman-teman. Mungkin karena saat itu adrenalin mereka tinggi banget ya. Terus Kathleen bilang sama anak-anaknya, singkirkan dia dari sini, singkirkan dia. Maksudnya Farah gitu. Anak-anaknya suruh menyingkirkan Farah gitu. Dan akhirnya Linda dan Charlotte itu menyeret Farah ke kamar mandi dan mulai memutilasi tubuh Farah. Aku nggak tahu juga siapa awalnya yang punya ide kayak gini guys. Dan parahnya lagi, senjata yang mereka punya saat itu cuma palu, pisau roti yang memang panjang tapi nggak tajam. Ada pisau yang tajam tapi kecil, yaitu pisau Stanley tadi. Jadi kalian bayangin ya, proses yang harus mereka lakuin tuh kayak apa. Pastinya nggak mudah, butuh usaha yang luar biasa guys. Dan wow, bisa ya gitu. Aduh, pusing lah ngebayanginnya. Makanya aku juga nggak akan jelasin secara detail apa yang mereka lakukan ke tubuhnya Farah. Jadi cuma garis besarnya aja. Tapi tetap menurut aku ini mengerikan dan sadis ya teman-teman. Walaupun dari tadi juga udah mengerikan sih ceritanya. Cuma bagian ini kayak lebih mengerikan lah gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang nggak mau dengar, boleh di skip aja videonya ke menit yang ada di layar ini ya guys. Oke, kita lanjut untuk kalian yang mau dengar. Seperti yang aku bilang tadi, mereka cuma punya 3 senjata. Dan yang melakukan mutilasi ke tubuhnya Farah ini cuma Linda dan Charlotte aja. Sedangkan Kathleen, dia nunggu di dapur sambil ngerokok. Santuy-santuy guys dia di sana. Gemes banget ya sama ibu satu ini. Luar biasa, kok bisa sih kayak gitu. Maksudnya membiarkan kedua anaknya melakukan pekerjaan kotor buat dia gitu. Jadi mereka berdua, Linda dan Charlotte, memotong bagian tubuh Farah menggunakan pisau, 2 pisau yang mereka punya. Dan pas sampai ke bagian tulang, karena nggak mungkin kan mereka pakai pisau-pisau itu, jadi mereka pakai palu. Diketuk sama mereka sampai hancur dan akhirnya terpisah gitu teman-teman. Linda juga bahkan memotong bagian pribadinya Farah. Karena dia ingat ibunya sempat cerita kalau ibunya tuh sering diperkosa sama Farah. Jadi dia potong sambil bilang, kamu nggak akan lagi memperkosa ibuku atau wanita-wanita lainnya. Aduh, ini serem banget sih ya teman-teman. Dan aku ceritain detail ini ke kalian supaya maksudnya kalian ada bayangan gitu kenapa kasus ini dijuluki sebagai kasus yang paling sadis dan paling mengerikan di Irlandia. Karena pada saat mereka melakukan hal ini, mereka tuh kayak harus bener-bener meresapi guys. Butuh waktu 5 jam loh sampai mereka bener-bener selesai. Walaupun memang kalau di info di beritanya tuh masih ada lagi ya detailnya yang lebih kayak detail banget gitu loh, tapi menurut aku ini aja udah cukup lah. Pasti kalian udah ada bayangan gitu, udah setuju lah kalau ini adalah kasus yang sangat-sangat sadis dan mengerikan guys. Habis itu bagian-bagian tubuh Farah dimasukkan ke dalam 3 tas olahraga milik Farah sendiri yang ada di apartemen itu, dan juga beberapa kantong lainnya. Dan pastinya saat itu tempat kejadian udah kacau balau ya teman-teman, darah di mana-mana, baunya yang menyengat. Mereka pun mulai membersihkan tempat kejadian, semua apartemen, semua ruangan yang di sana dibersihkan, dari mulai kamar, ruang tamu, kamar mandi, apalagi. Setelah itu Linda menghubungi John, ayah mereka. Nah, di sini infonya tuh terbagi-bagi ya guys. Maksudnya ada beberapa sumber yang bilang kalau di telepon itu Linda nggak ngomong apa-apa, cuma bilang sama ayahnya suruh datang aja ke apartemen tersebut karena ada sesuatu yang pengen diomongin. Tapi beberapa sumber ada juga yang bilang di telepon itu Linda udah ngomong ke ayahnya apa yang terjadi. Cuma karena ayahnya tahu anaknya lagi mabuk, jadi dia nggak percaya sama ceritanya Linda.
Gimana pun omongan atau obrolan mereka di telepon itu, yang jelas John akhirnya datang ke apartemen tersebut. Sampai di sana dia ngeliat keadaan apartemen udah bersih, karena memang udah dibersihkan. Dan dia ngeliat keadaannya Kathleen, Linda, juga Charlotte tuh udah tenang. Jadi dia udah tenang nih awalnya, udah kayak enggak kan, bener kan, firasat aku cuma ngaco aja mereka. Tapi tiba-tiba Linda dan Charlotte bawa ayahnya untuk ngeliat tas olahraga yang berisi potongan tubuh Farah itu, diliatin sama mereka. Dan saat itulah John sadar apa yang udah dilakuin sama anak-anaknya, guys. Dan walaupun itu anak-anaknya, tapi kayaknya John mungkin mikir oke, ini aku gak tahu apa-apa ya soal ini. Dan akhirnya John pergi dari apartemen tersebut. Dia gak mau terlibat dengan semua kejahatan itu. Besok paginya sekitar jam 6, jadi masih lumayan sepi dan gelap juga ya teman-teman. Kathleen, Charlotte, dan Linda masing-masing bawa tas olahraga yang berisi potongan tubuh Farah itu. Terus mereka keluar, datenglah mereka ke salah satu kanal yang ada di dekat sana. Sampai di kanal, mereka lihat nggak ada orang nih, langsung dibuka tasnya, dikeluarkan bagian tubuh Farah itu, dibuang sama mereka ke kanal. Mereka stay dulu di sana selama beberapa waktu, memastikan kalau bagian tubuh itu udah benar-benar tenggelam, baru mereka pergi. Tapi guys, ada 2 bagian tubuh Farah yang nggak dibuang sama mereka ke kanal. Yang pertama adalah bagian kepalanya. Serem banget ya. Dan yang kedua adalah bagian pribadinya Farah. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa? Kalau bagian kepala ya mungkin supaya nggak bisa diidentifikasi, supaya nanti kalau misalkan jasadnya itu ada yang nemuin, polisi nggak bisa dengan gampang mengidentifikasi itu jasad siapa gitu kan. Tapi kalau untuk bagian pribadinya, entahlah, bingung aku kenapa ya mereka nyimpen gitu. Selesai melakukan itu, mereka balik ke rumah dan mereka taruh bagian kepala Farah ke dalam sebuah backpack, dibawa sama mereka. Mereka pengen buang ke tempat yang lain, yang jauh dari kanal tersebut gitu loh. Jadi biar misah, jadi kan susah diidentifikasi seperti yang aku bilang tadi gitu loh teman-teman. Nah, pada saat mereka bawa backpacknya itu dan mau buang, mereka naik bus loh teman-teman. Naik bis guys. Kalian bayangin ya, naik bis bawa-bawa backpack yang berisi kepala manusia. Serem banget ya, jadi kayak trauma naik bis. Biasa loh orang ke bis bawa backpack gitu. Kalian bayangin gak sih naik bis, terus ternyata salah satu dari penumpang itu ada yang bawa backpack berisi kepala manusia. Merinding sih. Udah gitu di tengah jalan mereka merasa lapar. Oke, bisa ya tahu apa yang ada di dalam tasnya terus mikirin makan. Maksud aku emang nafsu makan apa ya? Tapi mereka bertingkah seolah nggak ada apa-apa. Akhirnya mereka berhenti dulu, mereka makan dulu santai-santai. Habis itu baru melanjutkan lagi. Dan saat itu mereka berpikir kalau tempat teraman untuk menyembunyikan bagian kepala Farah tersebut adalah di bawah bangku taman. Jadi mau dikubur di bawah bangku taman itu teman-teman. Jadi mereka pergilah ke taman tersebut dan mulai menggali. Mereka menggali pakai pisau yang mereka bawa, terus dimasukin lah akhirnya ke dalam situ. Tapi karena galinya pakai pisau, jadi nggak bisa terlalu dalam. Kuburannya itu cuma yang dangkal aja guys. Dan ya atasnya tuh nggak rata gitu loh. Jadi masih melembung gitu. Tapi saat itu mereka udah cukup, udahlah nggak apa-apa, nggak bakal ada yang tahu juga kok ini. Dan lagi-lagi aku nggak ngerti kenapa mereka berpikir di situ adalah tempat aman. Nggak tahu juga ya. Saat itu mereka juga sudah bawa senjata pembunuhan. Nah, mereka kubur juga senjatanya itu di sekitar air mancur yang ada di taman tersebut. Sempat kepikiran juga sih aku teman-teman, kok bisa ya pada saat mereka melakukan ini nggak ada yang ngeliat, apa nggak ada orang yang lewat atau yang main-main di taman itu, nggak ada yang ngeh gitu loh. Dan by the way, yes, cuma senjata pembunuhan dan bagian kepala Farah aja, bagian pribadinya itu masih disimpan sama mereka, entahlah di mana. Selama beberapa hari kemudian mereka bertiga ini minum minuman beralkohol, konsumsi obat-obatan terlarang terus untuk berusaha melupakan kejadian atau kejahatan yang sudah mereka lakukan ini guys. Dan mereka juga bolak-balik ke kanal untuk mengawasi, aduh ada bagian tubuhnya yang mengapung nggak ya ke atas, ada yang nemuin nggak ya, kayak gitu. Dan itu terjadi juga akhirnya. 10 hari setelah kejadian, tepatnya di tanggal 30 Maret 2005, ada seorang wanita yang sedang jalan di dekat kanal itu, terus dia merhatiin, loh kok itu ada bagian kaki
ya yang mengapung dan masih pakai kaos kaki juga. Awalnya dia mikir itu manekin aja, patung gitu teman-teman, tapi kok mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Polisi datang ke sana untuk ngecek dan sayangnya itu beneran kaki manusia. Wah, setelah penemuan ini banyak banget dong media yang datang ke sana untuk meliput. Pada saat itu Linda dan Charlotte juga datang ke kanal, dia mau ngecek keadaan gitu, apalagi setelah mendengar ada kaki yang ditemukan. Dia langsung, wah itu punyanya si Farah bukan gitu. Nah, ternyata salah satu kameramen itu ada yang merekam orang-orang yang berdiri di atas jembatan kanalnya itu kan, terus direkam gitu. Mereka merekam, di situ ada Linda dan Charlotte, guys. Mungkin kameramennya saat itu ngerasa itu adalah orang-orang biasa, warga biasa aja yang penasaran sama penemuan tersebut, padahal itu adalah pelakunya, Linda dan Charlotte. Kepolisian mengirim regu pencari untuk mencari bagian tubuh lainnya yang mungkin berada di kanal tersebut. Dan benar aja mereka menemukan sebagian besar tubuhnya Farah di sana, guys, kecuali bagian kepala dan bagian pribadinya pasti. Linda saat itu panik banget, guys. Dia langsung balik lagi ke taman tempat dia mengubur kepala Farah tadi. Nah, dia ke sana bawa tas sekolah anaknya yang berumur 11 tahun. Jadi pas sampai di sana digali lagi gitu kan, dibongkar lagi tuh kuburannya, diambil bagian kepala Farah itu dimasukin ke dalam tas sekolah anaknya. Aduh, kok bisa-bisanya ya? Itu pakai tas, harus banget gitu loh, pakai tas sekolah anaknya, guys. Linda bawa itu ke taman yang lain, sampai di sana dikeluarin. Dia udah bawa palu nih, pakai palu itu dia hancurkan tengkoraknya lebih parah lagi sampai kayak bener-bener hancur gitu ya, guys, dan dikubur ulang sama dia. Nah, yang kedua ini dia menggali kuburannya itu lebih dalam. Sementara dari penyelidikan awal, kepolisian menduga kalau pembunuhan ini adalah pembunuhan ritual karena kan memang bagian kepala dan pribadinya itu menghilang ya, teman-teman. Apalagi nggak lama sebelum kejadian ini di London itu ada satu pembunuhan yang dikonfirmasi sebagai pembunuhan ritual. Mirip banget dengan mutilasi yang dilakukan pada Farah tersebut. Tapi karena saat itu polisi belum bisa mengidentifikasi jasadnya, jadi mereka foto baju yang saat itu dikenakan oleh jasad tersebut. Nah, fotonya itu disebar ke publik, ke berita, ke media gitu, teman-teman. Dan ternyata beberapa minggu setelah info itu dirilis, ada salah satu kenalannya Farah yang mengenali baju tersebut. Dia langsung lapor polisi dan bilang, "Pak, saya kenal sama seseorang yang punya baju seperti itu. Terakhir kali saya lihat dia beberapa minggu yang lalu pada saat perayaan Saint Patrick. Waktu itu dia lagi sama pacarnya, jalan bareng sama pacarnya. Dan saya inget banget saat itu dia memakai baju yang difoto tersebut. Nah, sebelum saya lapor ini, saya juga udah coba menghubungi dia, tapi nggak ada jawaban." Langsunglah polisi menyelidiki lebih dalam tentang Farah Nur ini. Dan setelah melakukan penyelidikan, mereka bisa tahu kalau ternyata Farah itu kan punya beberapa anak dari korban-korban yang dia perkosa ya, teman-teman. Nah, polisi berhasil melacak salah satu anak Farah, diambil DNA-nya, dicocokkan dengan jasad yang ditemukan itu, dan ternyata hasilnya cocok. Nggak butuh waktu lama sampai akhirnya polisi tahu hubungan Farah dengan Kathleen, Linda, dan Charlotte. Mereka bertiga dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi pastinya seperti yang mungkin kalian udah bisa tebak, awalnya mereka bilang nggak tahu apa-apa. Mereka nggak ngaku, nggak pasti kami nggak tahu apa-apa, kami nggak ada hubungannya gitu. Dan memang pada saat itu polisi belum punya bukti yang cukup kuat untuk menangkap mereka. Jadi ya polisi terpaksa membebaskan mereka bertiga. Tapi beberapa minggu kemudian Linda datang ke polisi dan dia mengakui semuanya. Dia ceritain semua detail kejahatan yang sudah mereka lakukan. Kenapa Linda melakukan ini? Karena katanya dia benar-benar ngerasa bersalah, dia menyesal atas apa yang dia lakuin, dan dia udah nggak kuat lagi nahan beban di dirinya itu. Jadi dia langsung datanglah ke polisi menceritakan semuanya. Dan memang dari info yang aku dapat tentang kasus ini, Linda itu adalah yang paling menyesal, yang paling hancur setelah kejahatan yang mereka lakukan di antara mereka bertiga. Dengan semua pengakuan dari Linda ini, polisi punya alasan yang cukup kuat untuk menangkap Charlotte dan Kathleen. Mereka berhasil menangkap Charlotte, tapi pada saat mereka mau menangkap Kathleen, dia nggak bisa ditemuin di mana-mana. Udah kabur Kathleen ini, guys. Gila ya, benar-benar mother of the year banget nggak sih? Anaknya
melakukan pembunuhan untuk menyelamatkan dia. Terus dia malahan kabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan kedua anaknya menanggung semua kesalahan. Wow. Polisi terus melakukan pencarian untuk Kathleen, sedangkan sidang untuk Charlotte dan Linda tetap berjalan, guys. Di persidangan itu mereka berdua didakwa atas pembunuhan disengaja kepada Farah Nur. Dan mereka berdua ini sama-sama mengaku nggak bersalah dengan alasan sudah diprovokasi. Jadi mereka mengaku kalau memang sudah melakukan pembunuhan pada Farah, tapi mereka mengaku nggak bersalah melakukan itu karena mereka diprovokasi gitu, guys. Untuk Charlotte, pembelaannya ini nggak diterima sama pengadilan. Dia tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan disengaja dan dia diberikan hukuman seumur hidup. Sedangkan Linda, dia lebih beruntung daripada Charlotte karena pembelaannya tuh diterima sama pengadilan. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Yang pasti ya hukumannya lebih ringan, jauh lebih ringan. Dia cuma dapat hukuman 15 tahun penjara aja, guys. Jadi pembelaan Linda ini diterima sama pengadilan karena katanya kan Linda inilah yang mendapatkan pelecehan dari Farah. Jadi ya bisa dibilang memang dia diprovokasi untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tapi kalau memang begitu, menurut aku Charlotte juga bisa dibilang melakukan itu karena diprovokasi ya. Sekarang gimana nggak diprovokasi, guys? Ngelihat ibunya dianiaya, ngelihat kakaknya dilecehin, itu kan provokasi yang cukup besar ya. Tapi pengadilan berkata beda dan keputusannya sudah ditentukan, udah nggak bisa dirubah lagi. Mungkin juga ini dipengaruhi karena Linda yang datang duluan ke polisi dan mengakui semuanya. Jadi dia lebih kelihatan menyesal, bersalah, dan kayak pengen memperbaiki kejahatannya. Bener-bener tulus menyesal lah gitu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Terus gimana dengan Kathleen? Dia belum juga ditemukan sampai 1 tahunan lebih loh, guys. Dia akhirnya ditemukan pada tahun 2008 setelah 2,5 tahun habis kejadiannya. Lama juga ya. Dan itu pun bukan polisi yang tangkap dia. Dia yang secara sukarela balik lagi ke Irlandia dan menyerahkan diri ke polisi. Ternyata selama 2,5 tahun itu dia kabur dari Irlandia ke Inggris. Di Inggris itu dia merubah nama belakangnya, mengecat rambutnya jadi pirang, dan dia menjalani hidup kayak biasa. Kathleen dinyatakan bersalah atas tuduhan menyembunyikan informasi dari polisi, memberikan informasi yang salah kepada polisi, dan beberapa tuduhan lain. Tapi diantaranya itu nggak ada satupun tuduhan pembunuhan. Karena dia dianggap nggak secara langsung ikut dengan pembunuhan tersebut, walaupun dia ada di lokasi kejadian itu juga, maksudnya ada dalam apartemen itu juga, tapi dia dianggap nggak ikutan, jadi dia nggak bersalah gitu. Dan dia diberikan hukuman 5 tahun penjara aja. 5 tahun, teman-teman. Menurut kalian itu cukup nggak sih, guys? Sekarang pastinya Kathleen udah bebas, dia sudah menjalani hidupnya seperti biasa lagi. Begitu juga dengan Linda, dia dibebaskan lebih cepat pada tahun 2018. Sementara Charlotte, ya dia masih menjalani hukuman seumur hidupnya di dalam penjara. Dan memang kabarnya Charlotte ini kesel banget sama kakaknya karena Linda itu dapat hukuman yang lebih ringan daripada dia. Sebenarnya setelah kejadian ini mereka bertiga itu ya saling benci lah satu sama lain. Dan info tambahan yang menurut aku menarik aja sih ya. Jadi Charlotte dan Linda itu kan ditempatkan dalam penjara berbeda. Nah, mereka sama-sama menjalin hubungan asmara dengan sipir penjara mereka masing-masing gitu. Jadi kayak aneh aja sih bisa sama banget begitu ya, guys. Dan Wayne, mantan pacarnya Linda, setelah mengakhiri hubungan dengan Linda beberapa lama kemudian gitu ya, dia juga diberikan hukuman karena tuduhan pembunuhan, guys. Jadi setelah mereka berhubungan bareng, pisah, masing-masing sama-sama jadi pembunuh gitu ya. Creepy banget. Dan sampai sekarang kepala dan bagian pribadi Farah nggak juga ditemukan loh, guys. Linda dan Charlotte ataupun Kathleen nggak ada yang ngomong ke polisi di mana mereka menyembunyikan itu. Menurut kalian kira-kira di mana ya mereka nyembunyiinnya atau diapain gitu ya sama mereka? Dan ada hal tragis juga yang terjadi dalam kasus ini. Ayah mereka yaitu John Mulhall pada Desember 2005 memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia gantung diri di salah satu taman yang ada di sana tepat setelah Linda mengakui semua kejahatannya itu ke polisi. Jadi kayaknya dia mungkin nggak sanggup ya menerima kenyataan anak-anaknya menjadi orang seperti ini. Dan
Dan ya teman-teman, itulah kasus kita kali ini. Menurut kalian, pembunuhan pada Farah ini memang nggak disengaja atau udah direncanain sih guys? Karena kan aneh aja ya. Kayak Kathleen ini sebenarnya yang punya motif paling besar untuk menghabisi Farah, karena dia yang sudah disiksa lama banget sama Farah gitu, dia yang dianiaya lama banget sama Farah. Jadi pastinya motivasi dia lebih besar gitu kan. Dan Kathleen juga tahu apa yang bakal terjadi sama Farah kalau dia dikasih pil terlarang tersebut, tapi dia tetap memutuskan untuk menggerus pil itu dicampur sama bir yang mau diminum sama Farah. Kathleen juga yang memberikan senjata pembunuhan kepada kedua anaknya untuk menghabisi Farah. Apakah mungkin Kathleen merencanakan ini semua? Dia memanfaatkan kedua anaknya untuk melakukan pekerjaan kotor buat dia supaya dia bisa terlepas dari Farah. Mungkin nggak sih menurut kalian teman-teman? Tapi bisa jadi juga sih saat itu mereka mabuk berat, jadi ya senekat itu. Jangan lupa kasih tahu apa pendapat kalian ya guys. Aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request, boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Dan untuk kalian yang udah ikutan membership, makasih banget ya teman-teman. Aku nggak tahu lagi sih harus ngucapin apa. Kalian luar biasa banget deh pokoknya. Terima kasih supportnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat terus ya guys. Bye-bye.